Gadis itu memeluk patung di depannya dan menciumnya dengan ganas. Merasa ini belum cukup, dia langsung menunduk, posisi yang didorong oleh rasa ingin tahu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian bawahnya. Tapi saat ini, teman sekelasnya Sasuke tiba-tiba menerobos masuk. Temannya bertanya padanya apa yang dia lakukan. Gadis itu berkata bahwa benjolan ini mempunyai bentuk yang sangat aneh. Apakah semua laki-laki mempunyai benjolan nyanyut ini? Ternyata tidak ada laki-laki di rumah gadis itu. Ketika dia masih muda, ayahnya pergi. Sudah ada 20 tahunnya tapi dia masih belum mendapatkan ciuman pertamanya. Pernyataan ini membuat kepala Sasuke langsung melonjak. Dia dengan cepat menelan ludahnya. Kemudian dia mengajak gadis itu untuk mencoba ciuman pertamanya. Namun saat mereka hendak mencobanya, tiba-tiba seorang teman sekelas muncul. Dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Sasuke buru-buru menjelaskan bahwa mereka sedang mempelajari patung itu. Namun teman wanitanya itu segera melihat kebenarannya. Tunggu sampai gadis itu kembali ke tangga. Dia langsung menamparkan wajah gadis Suzu ini. Peringatkan dia untuk tidak mendekati Sasuke di masa depan. Karena mereka sudah bertunangan. Keluarganya sangat merespon dan mendukung. Orang miskin sepertimu tidak boleh bermimpi. Dia mendapatkan penghinaan, merasa sangat tidak nyaman di dalam. Ketika dia kembali ke rumah pada malam hari, dia melihat dua pria bertubuh besar di rumah ibunya. Mereka menghancurkan dan memarahi ibu Suzu. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Sebelum pergi, mereka meninggalkan banyak uang. Namun karena marah, ibu Suzu melemparkan uang mereka kembali. Ternyata kedua orang ini ingin membeli toko ibunya. Ibu takut putrinya Suzu akan khawatir. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mengurus biaya sekolah. "Saya hanya perlu belajar." Anak perempuannya takut ibunya akan menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang. Tapi ibu bilang dia tidak melakukan hal-hal kotor itu. Dia hanya tidur dengan pria yang dicintainya. Perkataan ibunya membantu Suzu meringankan beban pikirannya. Namun ketika dia memasuki ruang kamarnya, dia mendengar gerakan ibunya. Begitu dia berbalik, dia melihat ibunya terbaring di tanah. Dokter memberitahu Suzu bahwa ibunya menderita tumor ganas di hati dan paru-parunya. Perkataan dokter itu seperti memukul telinganya. Satu-satunya dukungan emosionalnya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Selain itu, biaya pengobatannya juga sangat mahal. Bahkan ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian gadis itu kebetulan bertemu dengan seorang teman kaya di jalan. Ternyata dia baru saja pergi berbelanja bersama ayahnya di mall. Begitu dia melihatnya, dia langsung berubah. Saat ini dia merasa iri sekaligus lapar. Ini adalah pertama kalinya dia sangat membutuhkan uang. Tapi ketika gadis kembali ke rumah, dia menemukan bahwa tokonya itu diserang oleh preman lagi. Mereka membuang banyak sampah di halaman depannya. Bahkan pintunya dipenuhi tulisan kutukan. "Tinggalkan uang untuk pengobatan ibu." Dia hanya bisa bersekolah dan bekerja paruh waktu. Sasuke tahu apa yang terjadi. Dan segera berlari mencarinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memeluknya erat. Lalu menekannya ke tanah. Lanjutkan melakukan apa yang belum selesai kemarin. Namun hal ini ditentang keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya ke tanah. Akibatnya, patung tersebut tak sengaja terjatuh. Suara ini tidak sengaja terdengar oleh seorang guru. Mendengar seseorang masuk, Sasuke segera menarik celananya. Kemudian serahkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Katakanlah dia merayuku. Di kantor kepala sekolah. Begitu dia melihat, Suzu mengenali pria di depannya. Dialah yang terakhir kali datang ke rumahnya. Ternyata dia ayah Suzu. Ayahnya langsung memberi Suzu segepok uang. Katakan padanya untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Kalau tidak, dia akan menghilang dari dunia ini. Tapi Suzu sama sekali tidak takut padanya. Dia berdiri dan melemparkan uang itu ke wajahnya. Jangan terlalu arogan. Memiliki uang berarti Anda bisa meremehkan orang lain. Suatu hari nanti aku akan memilikinya juga. Lalu aku akan memaksamu untuk berlutut dan memohon. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Namun begitu dia keluar, dia menerima telepon yang mengabarkan bahwa ibunya sakit parah.
Di saat-saat terakhir sang ibu memberinya surat. Surat itu menceritakan seluruh kebenaran tentang tahun itu. Ayahnya menginginkan uang dan kekuasaan. Jadi saat ibu Suzu sedang hamil, dia meninggalkan ibu dan anak tanpa ragu-ragu. Hal ini menyebabkan ibunya putus asa dan mengalami depresi. Akhirnya meninggal karena kanker. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Sebelum berangkat dia bertemu musuhnya lagi. Lihat penampilan mereka yang arogan. Keinginan balas dendam di hatinya semakin kuat. Kemudian dia naik bus dan pergi ke kota asing. Sekarang dia memahami pentingnya uang. Meskipun dia tidak punya uang, dia tidak punya status, tapi ada senjata bernama wanita untuk membuat musuhnya membayar. Bahkan jika dia menjual tubuhnya, dia tidak akan ragu. Jadi dia pergi ke klub malam. Tolong izinkan saya menjadi resepsionis. Saya juga mengatakan bahwa saya menghargai rencana ini dan hari ini saya bertekad untuk melaksanakannya. Bahkan bertekad menjadi pegawai nomor 1 di sini. Begitu dia selesai berbicara, karyawan nomor 1 tiba-tiba masuk. Begitu saya melihatnya, saya mengeluarkan komentar sinis. Katanya dia hanya gadis desa. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan bayangkan kekuatanmu lagi. Lisa lalu berjalan mendekat untuk melihat kalung itu. Hasilnya, diketahui bahwa mereka hanyalah pedagang kaki lima di pasar rumah kaca. Sama sekali tidak menyadari kalau kalung ini adalah oleh-oleh peninggalan ibunya. Lisa memberitahu Suzu bahwa kami berada di sini di klub malam kelas atas. Bukan tempat untuk anak-anak desa. Kemiskinan Anda hanya mencoreng reputasi klub malam kami. Padahal dimarahi, tapi tidak berarti apa-apa, tapi masih sangat tenang. Sebaliknya, dia berterima kasih kepada pihak lain karena telah memberitahunya bahwa pemiliknya memiliki niat baik dan ingin mempertahankannya. Hal ini membuat Lisa sangat bingung. Kemudian mereka dipasangkan dengan seniornya. Gaji di klub malam dibagi menjadi 2 tingkatan. Staf pendamping dan bartender memiliki pendapatan yang sangat berbeda. Pengawal seringkali memiliki file kliennya sendiri. Gaji ditentukan oleh prestasi kerja. Pendapatan bulanan sebagian masyarakat ada yang sampai ratusan juta. Tugas pengawal hanya menemani dan mendampingi orang yang menyajikan minuman. Setara dengan tingkat asisten. Pada hari pertama kerja, dia disatukan menjadi asisten Lisa. Dengan sifat arogannya, ia terus-menerus membuat keadaan menjadi canggung dan mempermalukan dirinya di depan pelanggan. Setelah kembali, dia memarahinya, kemudian dengan murah hati mengundang saudari-saudari lainnya untuk makan malam. Dengan sengaja melakukan hal tersebut untuk menyebabkan isolasi. Ketika dia dengan lesu keluar dari kamar, dia secara tidak sengaja melihat seorang pria. Pria itu menjatuhkan teleponnya. Tunggu sampai Anda mengejar dan mengembalikannya. Lalu pria itu menghilang tanpa jejak. Tapi saat dia hendak pergi, telepon tiba-tiba berdering. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, orang lain muncul di hadapannya. Kemudian dia memutuskan untuk menjauh dan pergi ke sebuah ruangan. Ternyata ini cara baru menggoda gadis di negara kepulauan Taiwan. Bukan suatu kebetulan bahwa orang-orang menemukan metode ini. Karena sambil bermain bir, Anda bisa leluasa menyentuhnya. Awalnya Suzu sedikit merasa jijik, tapi ketika dia melihat pria di depannya itu cukup baik, dia mulai berkompromi dengannya. Keesokan harinya, setiap habis bekerja, dia selalu datang menjemputnya dan mengajaknya makan makanan khas setempat. Ini membuatnya merasa aman. Bagaimanapun, ini adalah teman pertamanya sejak dia tiba. Tapi hari itu ketika maminya pergi mencarinya, dia tidak sengaja menemukannya bersama pria. Ditanya siapa pria itu, dan menjawab dia adalah teman yang baru saya temui. Maminya takut Suzu tertipu. Dia langsung menyuruhnya untuk tidak mempercayai perkataan laki-laki di luar sana. Pada awalnya dia mungkin orang baik. Namun ketika masalah muncul, sifat aslinya terungkap. Tapi katakan padanya bahwa dia percaya bahwa bagaimanapun juga, dia adalah teman pertamanya di sini. Katakan pada Mami untuk tidak khawatir. Hari itu, Mami tiba-tiba menemukannya dan memberinya foto. Hasilnya langsung mengejutkannya. Di foto itu adalah pria yang baru dia temui. Setelah Mami menyelidikinya, dia menemukan bahwa latar belakangnya tidak sederhana.
Dia adalah anggota geng Golden Dragonmon yang merayu dan menculik wanita. Tiba-tiba Suzu merasakan hawa dingin di punggungnya. Informasi tak terduga ini membuatnya sangat kecewa. Pada saat itulah Takeshi tiba-tiba menelepon untuk menemukannya. Ragu-ragu lama, lalu berpura-pura menjawab telepon dengan gembira. Takeshi mengajaknya pergi ke pantai bersamanya besok. Suzu agak malu pada awalnya. Kemudian dengan senang hati menyetujui permintaannya. Keesokan harinya keduanya pergi ke pantai yang indah. Tanpa diduga, Takeshi tiba-tiba mendorong Suzu hingga jatuh ke tanah. Bagaimanapun, dia sudah mengetahui identitasnya, tidak perlu bertindak lagi. Tapi Suzu masih menolak dengan sekuat tenaga. Meskipun aku menyukaimu, kamu tidak boleh memperkosa aku. Setelah berbicara, dia dengan tegas mendorongnya menjauh. Pada titik ini Takeshi menyadari dia masih belum tahu apa-apa. Beritahu Takeshi bahwa dia pergi ke klub malam karena suatu alasan. Meskipun aku sangat ingin memberikan dedikasi pertamaku pada Takeshi, tapi dia terpaksa menyimpannya untuk maju ke pelanggan kelas atas. Hanya jika dia punya uang dan kekuasaan. Hanya dengan begitu dia bisa kembali untuk membalas dendam. Jadi kali keperawanannya ini bernilai emas. Harus diberikan kepada seseorang yang bisa membantunya mendapatkan segalanya. Setelah mendengar situasinya, Takeshi tiba-tiba merasa berhati lembut. Dia melepas jaketnya dan memberikannya pada Suzu. Kemudian memberitahunya bahwa dia akan membantunya mewujudkan mimpi ini. Aku tidak membutuhkan tubuhmu. Yang aku butuhkan adalah hatimu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Kata-kata ini membuat Suzu sangat bahagia hingga dia menangis. Jadi keduanya berpelukan dan menangis. Di malam hari, klub malam mengadakan pertemuan bulanan. Musuh besar Lisa adalah karyawan terbaik bulan ini. Menyaksikan orang lain menerima segumpal uang setebal buku. Berjanjilah pada diri sendiri bahwa dia harus mengambil posisi itu. Setelah kembali ke kamarnya, Suzu dengan penasaran bertanya pada teman tidurnya. Mengapa kinerja bulanan Lisa begitu tinggi? Temannya menceritakan kepada Suzu bahwa Lisa sering mengunjungi stasiun tersebut. Tidak hanya menyajikan minuman, tetapi juga ingin bermalam bersama para tamu. Baru saat itulah Suzu menyadari betapa menariknya tubuh wanita. Hari itu seorang lelaki tua masuk ke bar. Setiap orang yang melihatnya membungkuk hormat. Terasa agak aneh. Tapi Mami memberitahunya bahwa orang tersebut adalah pelanggan VIP restoran tersebut. Memiliki banyak usaha real estate hotel. Lokasi hiburan di selatan. Ada juga beberapa perusahaan yang terdaftar. Dia perang terkaya di Jepang. Tangkap saja dia, hidupnya akan memasuki halaman baru. Tapi orang ini sangat sulit untuk dilayani. Jangan pernah memainkan item yang sama dua kali. Kepribadiannya juga sangat aneh. Itu sebabnya orang-orang memanggilnya orang tua. Menghadapi peluang emas, bertekad untuk tidak ketinggalan. Jadi dia memperkenalkannya kepada lelaki tua itu. Namun, lelaki tua ini sepertinya tidak peduli. Melihat itu, aku bertanya tipe wanita seperti apa yang kamu suka. Orang tua itu berkata dia menyukai orang yang membuatnya bahagia. Lihatlah penampilan orang tua yang tidak sabar itu. Berjanjilah bahwa aku pasti akan membuatnya bahagia. Tapi dia berharap dia bisa memberinya 3 kesempatan. Jika Anda masih tidak bisa melakukannya pada akhirnya, kemudian Anda bisa menanganinya sesuka Anda. Orang tua itu tiba-tiba merasa gadis ini sangat menarik. Ide ini juga sangat unik. Jadi dia langsung setuju. Hal ini membuat Lisa di sebelahnya sangat marah. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa menangkapnya. Mengapa memberikan 3 kesempatan kepada gadis desa ini? Saat Lisa hendak memberi pelajaran pada Suzu, tiba-tiba Mami berlari keluar untuk menghentikannya. Tapi untuk mencegah Suzu menerima orang tua itu, Lisa merobek gaunnya menjadi 100 bagian. Tapi dia tidak menyangka hal itu setelah dipangkas dengan hati-hati. Gaun itu menjadi mahakarya yang melegenda.